Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend to you all. Guys, kita udah ngelewatin Crypto Summit, Jerome Powell speak, dan Donald Trump ya. A moment before Jerome Powell speak, Donald Trump juga speak. Kemudian agak lebih malamnya lagi, atau lebih tepatnya sekitar jam 8:30 malam, non-farm payroll with unemployment rate data release dengan hasil yang mengecewakan. So ini bakalan seru banget teman-teman sekalian ya untuk kita cover. Saya mulai dari Crypto Summit dulu. So apa yang kita bisa lihat dari Crypto Summit guys? Nothing ya. Jujur kalau menurut saya sih ini mengecewakan banget ya. Karena pada saat Crypto Summit tadi saya nonton live-nya 20 menitan lewat ya. Ya pada saat dia memulai ya udah ya, biasa kata sambutan, kemudian mengutarakan ya satu sama lain perasaan tentang kondisi daripada perkembangan kripto ini. Begitu aja ya, nggak ada yang lebih hot lagi teman-teman ya. There's not much to talk about ya saat ini gitu. Saya bahkan nggak tahu ya abis ini apakah mereka bubar atau mereka lanjut makan bareng ya atau mungkin ada tanya jawab atau gimana ya. Saya jujur nggak tahu gitu, tapi ini udah 20 menit ini udah beres teman-teman tuh ya. Thank you for joining in, udah begini doang terakhir ya. Ya terakhir penutupnya gitu. Cuman tadi saya lihat yang beberapa datang yang mukanya familiar, ada Brad Garlinghouse, kemudian juga ada si Michael Saylor ya. Actually it's a bullish ya buat market. Tapi setelah lihat kondisinya ya udah biasa aja ya. Gak ada yang important banget ya in the end teman-teman sekalian. Malah saling puji satu sama lain ya. Thank you Mr. President for being the pioneer bla 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 bla. Yang ngomongnya begitu doang ya. Saya ngeliat kayak ngapain ya kalau ada summit kayak begini gitu. Lo orang tweet-tweetan aja juga saling Twitter satu sama lain udah cukup ya harusnya teman-teman sekalian, gak perlu ada summit gitu ya. Tapi we never know ya guys. Mungkin after this headline akan mengcover lebih banyak tentang Bitcoin. Of course ini adalah the biggest exposure yang kita bisa dapatkan ya untuk Bitcoin dan crypto, dimana orang-orang yang penting di situ datang ya, kayak Brad Garlinghouse, kemudian David Cesar juga ada di situ, kemudian ada Howard Lutnick ya, sama Basel ya, saya lupa lagi ya. Pokoknya sekretarinya ya teman-teman sekalian ya. Bahkan ada Department of Treasury juga dari situ datang menghadiri gitu ya. Mereka dikasih penjelasan. Kemudian juga ada satu sih sebenarnya penekanan yang menurut saya penting, yaitu soal ini ya, the Treasury and Commerce Departments will also explore new pathways ya to accumulate additional Bitcoin holdings for the reserve gitu. Ya intinya yang ditekankan oleh Donald Trump adalah dia maunya orang-orang bayar pajak tuh bukan buat Amerika beli Bitcoin, intinya itu ya. Tapi tentu saja bukan itu yang diharapkan ya. Kalau para pelaku pasar pasti pengennya ya lu beli Bitcoin gitu kan, pasti pengen begitu. Tapi kita tahu teman-teman sekarang posisinya US lagi defisit, tidak ada pemasukan. Pemasukan dibanding pengeluaran, lebih banyak pengeluaran. Intinya itu, yaitu penekanannya tuh teman-teman ya, garis bawahnya di situ. Oke, so selama itu terjadi, kecil kemungkinannya mereka untuk langsung beli Bitcoin. Intinya itu, ya intinya itu. So, moving forward guys, I think apa yang terjadi pada Crypto Summit di Gedung Putih adalah sebuah momen bersejarah, biggest knowledge ya, atau biggest kita bisa bilang biggest event ya, biggest exposure so far. Karena selama bertahun-tahun kita nggak pernah punya bayangan ya kalau Amerika Serikat melalui presidennya akan mengakui bahwa Bitcoin adalah store of value gitu. Dan di sini akhirnya terjadi ya, So that's a historic event sebenarnya sih. Ya di highlight dulu aja teman-teman sekalian ya. Nah yang sebenarnya seru untuk di cover atau dibahas itu adalah non-farm payroll. Data revisiannya parah banget ya, turunnya lebih jauh. Kemudian dari forecastnya juga aktualnya di bawah dari forecast. Yang lebih menurut saya lebih menggelitik ya adalah unemployment rate, angkanya naik 0,1% ya. Mungkin terkesannya tidak terlalu besar, tapi ini kan di luar ekspektasi, di mana ekspektasinya sebenarnya 4% tapi malah naik jadi 4,1%.
So that's kinda harsh ya teman-teman sekalian, kita nggak dapetin data itu, artinya kita bisa bilang kalau situasi ekonomi di US actually benar-benar melambat gitu. Kita lihat dari GDP-nya, kemudian kita lihat dari retail sales-nya, kemudian kita lihat dari PCE yang dirilis sekitar akhir bulan Februari juga. Berbagai data lah yang dipaparkan ya dari data-data ekonomi selama 1 bulan terakhir nunjukin kalau perlambatan ekonomi itu sedang berlangsung. Maka sebetulnya Jerome Powell di sini saya ngerasa ya dia lumayan ngotot ya. Ini kalau kita bilang bahasanya mungkin ngotot ya. Ngotot dalam tanda kutip, dia mengatakan bahwa US fine gitu ya. Padahal the good news-nya ya, that's the good news-nya actually. Kenapa? Karena begitu dia bilang US fine, kalau kalian cek ya US 500, waktu setelah keluar data unemployment rate itu dibanting guys. Tuh ya, 2100 nih, turun nih tuh. New York Open, market drop sampai sekitar jam 11-an lewat. Kapan recovery-nya? Ini, di candle ini. Tepatnya pada saat Jerome Powell ngomong ya, dia ada ngomong soal sebenarnya dia kasih penekanan sih bahwa we do not need to be in a hurry ya, and are well positioned to wait for greater clarity. Artinya apa? Menurut dia suku bunga nggak terlalu tinggi banget, nggak terlalu rendah banget juga, dan dia sama-sama dalam keadaan merasa bingung gitu. Ya kenapa bingung? Karena dia kasih penjelasan ya lewat statementnya. Ya kalau mengatakan bahwa perubahan-perubahan kebijakan yang cukup agresif dari Donald Trump harus diperhatikan terlebih dahulu. Gimana dampaknya, apa yang terkena, maksudnya retail pasti kena, kemudian manufaktur pasti kena, pengusaha pasti kena gitu kan. Segi pricing, kenaikan harga, penurunan harga juga pasti kena. Jadi dia ada bilang kalau dari fiscal policy, regulation, immigration, dan trade alias perdagangan ini bakal sangat berpengaruh gitu dari berbagai kebijakan agresif yang dikeluarkan atau diterapkan oleh Donald Trump saat ini. So that's the pinpoint-nya teman-teman sekalian ya. Baru kemudian dia ngomongin ya, ada satu kalimat ya, dia bilang begini. Mana tadi? Saya lupa, kayaknya agak di atas sih. We do not need to be in hurry. Volatility it is not the effect of the. Bukan di sini di bawah kali ya. Policy is not on a preset course. Ini sebenarnya penekanannya di sini salah satunya sih ya. Our current policy stance is well positioned to deal with the risks and uncertainties that we face in pursuing both sides of our dual mandate gitu. Ininya policy is not on preset course. Di situ ada mengatakan bahwa dia bisa saja mengubah kebijakan kembali, mungkin untuk pemangkasan suku bunga lebih early, jika seandainya ada dua hal teman-teman, yaitu pengangguran atau data tenaga kerja yang tiba-tiba menjadi tidak sesuai dengan ekspektasi, atau yang kedua adalah kalau inflation-nya drop cukup cepat. Yaitu sebenarnya penekanannya dari situ tuh. Dia tadi ada bilang ya, labor market is solid and broadly in balance, ya kan. Kemudian important upside risk for inflation. Oh ini satu lagi teman-teman ya, Jerome Powell saying the US is in a good place with a solid labor market and inflation moving back to the target. Intinya menghilangkan kekhawatiran pasar akan kemungkinan adanya stagflasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari data unemployment rate, data PCE, data core retail sales, GDP dan bla bla bla, minggu depan kan akan ada inflation report nih ya, CPI teman-teman sekalian. Kalau kita lihat nih, ini angkanya ya yang dikeluarkan oleh negara bagian Cleveland ya, maksudnya Federal Reserve negara bagian atau state dari Cleveland, itu ekspektasinya di bawah. Oke, 2,8% buat CPI dan 3,16% buat core CPI. Ini berarti 3,2, yang ini 2,8. Kalau kita lihat CPI dari 3 ke 2,8 itu good. Dari 3,3 ke 3,2% itu juga good. Artinya sejalan dengan omongannya Federal Reserve. Nah, di sini cuman saya penasarannya adalah kenapa Jerome Powell mengatakan
labor market masih solid gitu. Padahal kita udah lihat adanya peningkatan terhadap pengangguran. Semestinya dia harusnya memperhatikan concern ya di sini. Karena new home sales turun, existing home sales turun, datanya semuanya turun teman-teman. Sebulan terakhir, kalau kalian tracking nih ya, yang di sepanjang bulan Februari nih saya ajarin caranya nih ya. Tuh kalian tinggal buka, terus kalian cari aja tuh semua data-data US ya. ISM Manufacturing PMI angkanya 50,9 bla 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 bla. Kemudian JOLTS angkanya turun 7,6 million. Kemudian kita lihat lagi ISM Non-Manufacturing PMI datanya turun. Kemudian BOE initial jobless claim nggak usah dilihat karena dia setiap minggu ada ya. Tapi kalian bisa cek gitu, kayak bulan lalu non-farm payroll-nya di 143.000, ternyata direvisi turun ke 120.000. Revisiannya aja udah timbul pertanyaan gitu, kok bisa gitu ya direvisi dan turunnya lumayan jauh. Artinya kan apa teman-teman? Artinya bisa dibilang lebih parah gitu kondisinya, right? So dari data-data yang ada, kalau retail sales yang dalam keadaan minus, kemudian ya pokoknya kita ngikutin ya, kita tracking data-datanya teman-teman sekalian, dan semestinya dia nggak bisa bilang kalau dalam keadaan oke gitu. Cuman karena statementnya dia kelihatannya nolong market buat having a nice recovery. Ya setidaknya S&P 500 rebound. Bitcoinnya gimana? Bitcoinnya sebenarnya nggak turun-turun banget juga. Kita tuh dalam keadaan konsolidasi, tapi on the weekly perspective kita testing lagi nih ke EMA 21 dan EMA 34 teman-teman. Namun kalau saya berasumsinya tekanan jual Bitcoin hari ini ya udah pastilah karena kekecewaan ya, dalam artian nungguin Crypto Summit ternyata cuma memuji Donald Trump doang ya, kayak saling jilat satu sama lain ya. Saya sad ya teman-teman ya. I mean kita nggak dapat info yang bagus banget gitu. Jadi cuman kayak ya thank you Mr. President for allowing us to become the first country to embrace the digital financial system. Ngomongannya begitu semua teman-teman sekalian. So there's not much to talk ya soal Crypto Summit. Cuma kalau dari segi price action, memang kita menyadari bahwa the first selling pressure tadi pagi akibat executive order yang tidak sesuai dengan ekspektasi, itu membuat Bitcoin technically di time frame 1 jam itu shift balik ke dalam keadaan bearish gitu. Cuman kalau teman-teman mau argumen lagi bahwa Vin, coba lihat deh, ini kan ada trend line gitu. Ini bukannya sideways. Iya, jawabannya benar teman-teman, bahwa kita hanya sideways aja, back and forth di range yang sama lebih kurangnya. So ini belum ada decision dari market ya. Market technically mungkin dalam keadaan mendigest ya. Digest itu artinya mencerna ya berbagai informasi yang hari ini mereka terima, dan mungkin dalam keadaan masih bingung ya, kayak ini jadi gimana nih ya, udah begini doang gitu kan. So ya kalau dari saya, pandangan saya tetap yang kembali lagi ya, yang paling penting utamanya itu adalah dari segi faktor makroekonomi ya. Minggu depan ada inflation report, harusnya kecenderungan turun, dan kalau angkanya cenderung turun, mudah-mudahan pada tanggal 19 Maret nanti Jerome Powell ngomong di press conference, Federal Reserve memberikan statement, mudah-mudahan ya di situ sudah ada statement yang lebih dovish, dalam artian udah nggak netral lagi. Kalau ini kan dia netral ya, terbilang netral gitu. Walaupun penekanan di sini, we do not need to be in a hurry and are well positioned to wait for greater clarity gitu, atau pencerahan yang lebih besar gitu ya. Tapi intinya dia tidak perlu terburu-buru untuk mengambil kebijakan yang lain, yaitu memangkas suku bunganya gitu. Tapi biar gimana pun saya lihat sih, saya perhatiin terus ya teman-teman, ini angkanya berubah-ubah. Yang lumayan hot itu sebenarnya adalah pada pertemuan bulan Juni. Angkanya kalau kita lihat ini udah mulai gedenya di red cap ya, jadi hopefully mungkin kalau bisa ya jangan Juni gitu, kalau bisa Mei udah ada red cap. Tapi saya pikir itu bakal tergantung sama data inflation minggu depan ya. Kita lihat sama-sama, kita pantau sama-sama bagaimana progresnya. But for now, yang saya bisa bilang adalah Bitcoin konsolidasi, besok weekend makin slow. So yeah, you don't have to be very spekulatif ya dengan kondisinya. Chill aja dulu, santai-santai dulu, dan ya
nikmatin ya perjalanannya teman-teman, roller coasternya nikmatin aja. Oke, so dari saya itu dulu update-nya. Kita ketemu di weekend ini ya teman-teman. Terakhir saya ngecek live streamingnya, aduh sayang banget ya live streamingnya. Ini saya nggak tahu deh, waktu lagi dalam keadaan live itu, like saya udah 500-an sebetulnya. Tapi tiba-tiba begitu ini di post, angka like saya turun dan ngulang lagi gitu kayaknya ya. Ini jadi akhirnya di 800 lebih kurangnya. Nggak nyampe 1000 kan ya, jadi ya kita nggak lanjutin kan buat yang live streaming ngebahas altcoins-nya gitu ya. But ya teman-teman sekalian ya, kita usahain setiap minggu minimal ada sekali live streaming biar teman-teman juga bisa interaksi dan bisa dapetin penjelasan yang lebih detail ya dari mungkin hal-hal apa aja yang berhubungan dengan kondisi market kripto saat ini. So dari saya itu dulu teman-teman sekalian, sekali lagi happy weekend, God bless buat kalian semua. Sehat-sehat selalu, dan sampai jumpa kembali di update dan live streaming. Cheers guys, bye-bye.